saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas serbaguna ya, yang seperti ini. Di sini kita menggunakan motif bunga dan motif serupa itu pernah saya tunjukkan di video saya sebelumnya ketika saya membuat tas HP ya. Jadi teman-teman tinggal klik linknya di atas sini. Nah, di sini karena saya menggunakan tali rami ya, karena sesuai dengan request dari adik saya, masih menggunakan tali rami yang terbuat dari alam seperti ini. Dan untuk mendapatkan ukuran yang serupa, teman-teman bisa menggantinya dengan benang politik ya, yang ukurannya lebih besar, yang menggunakan hook nomor 8 ya teman-teman. Saya menggunakan hook tulip, jadi nanti teman-teman bisa cocokkan supaya bisa mendapatkan ukuran tas yang sama seperti ini. Nah, di sini untuk tinggi tas teman-teman juga bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Di sini kita akan menggunakan benang atau tali rami ya. Kali ini kita akan menggunakan yang 2 play, kurang lebih seperti ini ya. 2 play itu jadi ada 2 benang yang dibuat jadi 1, 2 tali ya. Nah, di sini untuk ukurannya 50 meter ya panjangnya. Oke. Hook di sini saya akan menggunakan hook size nomor 7. Kita mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat chain atau rantai sebanyak 44. Ya. Setelah kita membuat 44 chain seperti ini, selanjutnya kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1 2 di sini. Di stitch pertama ini ya, kita akan isi dengan 2 single crochet seperti ini. Kita akan beri marker di sini. Setelah beri stitch marker, kita akan lanjutkan ya. Di sini kita akan isi di sebelahnya single crochet ya. Single crochetnya ini akan kita lanjutkan sampai nanti kita mengisi sampai di ujung ya. Total 41 stitch ke depan kita akan isi dengan single crochet. Di yang paling ujung kita akan isi dengan 3 single crochet di dalam satu loop. Kemudian kita akan isi kembali di sisi sebelahnya ya, single crochet sampai 41 stitch ke depan. Setelah mengisi dengan 41 single crochet di sisi yang sebelah sini, di stitch paling ujung sini ya, di tempat 2 single crochet yang awalan tadi, kita akan tambahkan dengan 1 single crochet. Jadi masing-masing di ujung sini dan di ujung sini memiliki sama-sama 3 single crochet di dalam satu loopnya. Sekarang kita akan melakukan penggabungan dengan stitch yang awalan di sini.
Kita akan buka stitch markernya. Kemudian kita akan lakukan slip stitch seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat chain 3, 1, 2, 3. Ini adalah awalan kita untuk naik ke badan tas. Nah, di sini untuk base tas kita totalnya ada 88 stitch ya, berarti multiple 8 karena nanti kita akan mendapatkan 11 klaster bunga. Oke, setelah chain 3 seperti ini ya, ini adalah masuk di round keduanya. Kita akan skip. Teman-teman perhatikan, ini kita tidak hitung sebagai stitch ya. Jadi kita akan skip 3, 1, 2, 3. Di sini ini adalah stitch yang keempatnya ya. Jadi di sini kita akan membuat puff. Kita akan isi dalam satu loopnya 3 puff, satu loopnya ya. Oke. Untuk membuat puff seperti ini ya. Jadi kita lakukan DC 3 kali. Setelah di hook ada 4 loop benang seperti ini, kita akan lakukan penarikan sekaligus. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat chain 3 seperti ini ya. Kita akan tambah lagi 1 puff ya, 2 puff di sini nanti. Di total akan ada 3 puff di dalam satu loop yang sama. Lakukan chain 3. Kemudian kita akan membuat puff ketiga masih di loop yang sama ya. Oke, lakukan chain 1 untuk puff yang terakhir. Jadi kurang lagi nanti akan seperti ini ya. Sekarang kita akan lanjutkan skip 3, 1 ya. Kita akan skip, coba perhatikan di sini 1, 2, 3. Kita akan membuat DC di sini, sorry. Seperti ini ya. Kemudian setelah DC kita akan membuat puff kembali. Jangan lupa untuk lakukan skip 3, 1, 2, 3. Di sini kita akan lanjutkan dengan membuat klaster bunganya. Kita akan isi dengan 3 puff di dalam satu loop. Oke, ini puff pertama. Chain 3, lanjutkan dengan puff kedua masih di loop yang sama. Chain 3, puff ketiga masih di loop yang sama. Terakhir lakukan chain 1 ya. Nah, di sini ini klaster untuk bunganya kurang lebih seperti ini, aja 3 puff ya. Kemudian kita akan lakukan skip 3 kembali, 1, 2, 3. Di sini kita akan isi dengan DC. Nah, pola ini ya teman-teman akan kita lanjutkan terus sampai nanti kita mengelilingi round kedua ini ya, dengan klaster bunganya seperti ini. Kita akan ketemu di ujung sini. Oke, kita akan lanjutkan. Jangan lupa setelah DC tadi kita akan skip 3, 1, 2, 3. Kita akan membuat klaster bunga kembali di sini.
Nah, sekarang kita sudah ada di ujung untuk klaster kedua ini ya. Di sini teman-teman perhatikan, ini adalah stitch pertama di round kedua tadi. Sekarang kita akan skip 3 ya. 1 2 3, yang ini kita tidak hitung sebagai stitch. Kita akan melakukan slip stitch itu di puncak chain 3 di sini ya. 1 2 3. Kita akan buat slip stitchnya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan lanjutkan dengan membuat chain 4. 2 3 4 ya. Jadi 4 chain di sini. Selanjutnya kita akan membuat single crochet sebanyak 2 di loop yang ini. 1 2, kemudian lakukan chain 1 ya, untuk di sini. Kemudian kita akan membuat single crochet kembali 2. Jadi setiap sela antara sini kita akan buat dengan chain 1. Kemudian di sini kita akan membuat DC di atas DC sebelumnya ya. Jadi round ketiga ini adalah tempat kita untuk membuat base untuk pijakan klaster bunganya di round keempat nanti. Oke. Chain 1, 2 single crochet, kemudian chain 1, buat DC di atas DC sebelumnya, chain 1, kemudian 2 single crochet di sini. Kita akan lanjutkan pola ini ya sampai nanti kita mengelilingi round ketiga ini dengan base seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, setelah kita mengisi yang di sini, kita akan sambung dengan di puncak chain 3 yang kita buat 1 2 3 ya. Di sini chain 4 tadi. Kita akan slip stitch di titik ketiganya 1 2 3 seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membuat chain 3. Kemudian kita akan membuat cluster itu persis di puncak sini, di puff ya, 3 puff. Perhatikan 3 puff yang bawah sini. Ini adalah chain 1 di antara 2 single crochet yang kita buat sini ya. Oke, kita akan membuat puffnya di sini. Jadi cluster bunga itu persis di atas puff sebelumnya. Kita akan isi dengan 3 puff. Di sini klaster ini persis seperti ketika kita membuat di round kedua tadi ya. Oke, puff kedua, puff ketiga masih di loop yang sama. Lakukan chain 1. Oke, setelah membuat klaster bunga komplit seperti ini, setelah chain 1 kita akan membuat DC itu persis di DC sebelumnya di sini ya.
Oke, ini kita akan lanjutkan. Di sini teman-teman perhatikan ya, kita membuat klaster bunga itu persis di atas klaster sebelumnya ya. Jadi nanti motif itu akan tampak lurus. Nah, di sini kita akan lakukan DC di atas DC sebelumnya. Kemudian lanjutkan dengan membuat klaster bunga ya di sini. Persis di base untuk klasternya di chain 1 antara dua puff seperti ini. Ini kita akan lanjutkan terus sampai kita mengelilingi round keempat ini ya, dengan polanya. Oke, ini kita akan lanjutkan terus, kita akan ketemu nanti di ujung round keempat. Nah, ini kita sudah sampai di ujung klaster keempat ya. Jadi klaster bunganya ini adalah yang terakhir, teman-teman perhatikan kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini di terakhir kita akan melakukan slip stitch di chain ketiga 1 2 3 ya. Di sini kita akan melakukan slip stitch itu persis di sini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat chain 4. Nah, chain 4 ini adalah pola pengulangan yang kita lakukan di round ketiga ya, yang di bawah sini. Jadi kita akan ulang round ketiga dan round keempat. Oke, saya akan tunjukkan sekali lagi. Di sini setelah chain 4 ya, sebenarnya chain 3 yang kita hitung. Chain 3 ditambah 1 chain. Kemudian di sini kita akan membuat single crochet. Kita isi 2 ya untuk di loop yang ini. Kemudian antara puff ini dan ini ya, yang di tengah ini yang dibatasi puff, kita lakukan chain 1. Kemudian di sebelahnya kita akan isi dengan 2 single crochet seperti ini. Selanjutnya lakukan chain 1 itu setiap kali untuk membelah puff ini ya. Jadi chain 1, kemudian kita akan melakukan DC persis di atas DC sebelumnya. Lakukan chain 1 kembali. Kemudian kita akan membuat 2 single crochet di sisi yang sini. Oke.
ini akan menjadi base untuk kita membuat klaster bunganya nanti ya di round ke-6. Oke. Kita akan lanjutkan terus ya pola ini ya teman-teman, sampai nanti kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan. Nah, teman-teman, di sini kita akan sambung ya di chain 3. Di sini kita sudah mendapatkan tinggi yang kita inginkan. Untuk tasnya kurang lebih segini ya. Saya sudah pasang label di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini teman-teman perhatikan, kita akan melakukan chain 3 plus 1 ya, jadi 4. Di sini kita akan membuat single crochet. Di sini kita akan isi, lakukan chain 1 ya setelah 2 single crochet. Oke, di sini di chain 3 tadi ya kita beri stitch marker ini sebagai penanda untuk awalan row ke-19 nya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat fondasi di sini untuk round 19 ya. Jadi ini adalah pengulangan baris row ketiga. Di sini kita akan membuat double crochet. Lakukan chain 1, kemudian di sini ya di klaster bunga atasnya di loopnya kita akan isi dengan 2 single crochet, jarak antara 2 puff kita akan isi dengan chain, kemudian isi dengan 2 single crochet. Ini kita akan lanjutkan terus sampai kita mengelilingi round ke-19 ini dengan pola di round ke-3 ya. Oke, ini sudah di penghujung ya. Sekarang yang akan kita lakukan chain 1. Kita akan sambung di sini di chain 3 ya untuk awalan round ke-19 tadi. Sekarang lakukan slip stitch seperti ini. Selanjutnya lakukan chain 1 untuk masuk ke round 20. Di sini kita akan isi dengan single crochet untuk stitch awal ini ya. Jangan lupa beri stitch marker sebagai penanda awalan round ke-12. Nah, di sini teman-teman kita akan isi setiap stitchnya itu dengan single crochet ya, termasuk di chain yang di sini. Oke, kita akan isi semuanya dengan single crochet keliling, jadi tidak ada stitch yang kita skip. Oke, termasuk di sini chain ini kita akan buat atau isi dengan single crochet. Kemudian di atas 2 single crochetnya, selanjutnya di chain antara double crochet ya, kita akan buat mengelilingi round ke-20 ini dengan single crochet keliling. Oke, ini kita akan lanjutkan. Kita akan ketemu di ujung round ke-20.
Nah, di sini kita sudah menyelesaikan untuk baris ke-20 ya. Kita akan lakukan slip stitch di ujung sini seperti ini. Kemudian kita akan lakukan chain 1. Kita akan mulai dengan membuat single crochet kembali untuk di baris ke-21 ini. Namun sebelumnya teman-teman, kita akan beri marker ya. Itu nanti di bagian sini untuk kita tandain sebagai untuk handle ya, untuk tali handle-nya. Jadi kita akan marker di sini, begitu juga dengan yang di sini. Nah, setelah kita beri marker ya untuk mulut handle-nya nanti seperti ini. Oke, kita samakan. Nah, di sini teman-teman, kita akan melakukan single crochet sampai nanti di titik yang kita beri stitch marker. Nah, di sini ya, kita akan lanjutkan dengan membuat chain. Nah, setelah membuat 70 chain ya atau 70 rantai seperti ini. Oke. Pastikan ini tidak bergulung-gulung ya untuk rantainya. Jika sudah seperti ini, kita akan sambung dengan stitch marker yang ini. Oke, kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet di sini ya, teman-teman ya. Perhatikan di sini. Ini akan kita lanjutkan sampai nanti kita ketemu di stitch marker berikutnya ya. Kita akan membuat kembali handle di sebelahnya persis seperti yang kita lakukan di sini ya. 70 chain. Oke, ini sudah sampai di ujung ya. Kita akan lakukan slip stitch seperti ini. Nah, di sini kurang lebih sudah seperti ini ya. Kita akan tambahkan untuk satu baris lagi supaya handle-nya itu tampak lebih kuat ya. Nah, di sini di chain ini kita akan membuat single crochet juga. Jadi kita akan buat single crochet keliling termasuk di handle-nya. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan ya, sudah mengelilingi. Kita akan lakukan slip stitch di sini. Oke. Kita akan potong untuk ujung benangnya.
Kita sudah sembunyikan untuk sisa-sisa benangnya ya. Di sini sudah dipasang juga untuk labelnya dan tasnya sudah siap digunakan. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.